Welcome to podcast Nivora Talks. Tempat ngobrol tentang hidup, tentang kegagalan, harapan, dan hal-hal kecil yang sering kita lewatkan. Ini dia episode kedua, membahas sebuah topik yang berjudul tidak semua hal dalam hidup kita harus kita mengerti sekarang. Lalu kapan? Kita menghadapi sesuatu hal atau diperhadapkan dengan kondisi dan keadaan yang mungkin tidak mengenakan, menyakitkan, merasa kesulitan, dan kita sama sekali nggak paham kenapa ini harus terjadi, apa tujuannya harus terjadi kepada saya. Di episode sebelumnya kita udah ngebahas tentang bagaimana manusia itu selalu merasa sedang mencari sesuatu dalam hidup. Dan hari ini kita akan ngebahas lebih dalam lagi hal yang mungkin sering kita rasakan tapi jarang kita sadari. Kalau mungkin kalian punya inspirasi hidup, punya cerita yang ingin dibagikan, ada kritik dan saran, kalian bisa langsung aja kirimkan ke email yang ada di bio kami, baik di Instagram, di Spotify, atau di YouTube. Tidak semua hal dalam hidup kita harus mengerti sekarang. Pasti kalian pernah berada di posisi atau di satu titik di mana dalam hidup kita tuh kayak merasa bingung gitu ya. Kenapa hal-hal ini terjadi pada saya? Kenapa yang kita rencanakan enggak sesuai dengan yang kita harapkan? Atau mungkin bingung kenapa jalan hidup kita tuh terasa berbeda dari apa yang kamu bayangkan. Kamu udah rencanakan sesuatu, kamu ingin menjadi seorang guru misalkan, tetapi ternyata setelah kamu mendalami dan berusaha mendalami, kamu malah diarahkan ke sebuah tempat atau profesi yang mengarah kepada bisnis misalkan kayak gitu. Sesuatu hal yang kamu benci sebenarnya. Dan di situ kita kayak ingin mengetahui apa sih tujuan Tuhan? Apa tujuan alam semesta ini mengarahkan saya kepada hal itu? Dan kadang kita ingin semua itu bisa jelas gitu. Rasa penasaran kita tentang masa depan itu seperti apa sangat tinggi sebenarnya. Maka kita pengen banget tahu kenapa sesuatu hal yang buruk itu terjadi dalam hidup kita. Kita udah buat plan A, plan B, tetapi malah gagal dan akhirnya kalian terjebak di satu kondisi dan kalian bertanya-tanya bahwa kenapa ini terjadi kepada saya. Tapi kenyataannya adalah hidup itu gak selalu memberikan jawaban dengan cepat. Ada banyak hal dalam hidup kita yang mungkin aja baru kita mengerti bertahun-tahun kemudian. Kayak misalkan contohnya adalah saya. Sejak kecil bisa dibilang saya gak melek tentang finance, tentang keuangan. Jadi ketika terima gaji dihabiskan untuk makan, dihabiskan untuk foya-foya. Di satu momen ketika akhirnya saya harus berhenti dari tempat pekerjaan, saya gak punya tabungan, saya gak punya uang cadangan ataupun dana darurat lah itu. Dan saya sempat bertanya-tanya pada diri saya, kenapa hal ini bisa terjadi kepada saya. Singkat cerita, masih ketika ketemu tempat pekerjaan baru, masih menerapkan pola yang sebelumnya, masih belum sadar sepenuhnya gitu. Karena saya masih bertanya-tanya kenapa dan kenapa hal ini terjadi. Sampai akhirnya kembali mendapatkan pemutusan hubungan kerja lagi untuk yang kedua kalinya. Dan di situ saya baru mengerti bahwa betapa pentingnya literasi soal keuangan. Ketika kamu mendapatkan sebuah pekerjaan, mendapatkan sebuah pendapatan, kamu bisa simpan, kamu bisa tabung, kamu bisa investasikan, kamu bisa mengerti mana keinginan, mana kebutuhan. Dan saya baru mengerti itu 8, 9, 10 tahun kemudian.
rupanya memang Tuhan memberikan sebuah hikmat kepada saya bahwa semua hal tuh gak semua kamu harus ngerti secara cepat. Ada waktunya Tuhan. Ketika saya mungkin diperhadapkan dengan tujuan akhirnya lebih awal, tujuan akhir digeser ke lebih awal, mungkin saya akan gila-gilaan. Dalam artian gini, saya adalah orang yang sangat bisa berhemat banget gitu ya. Tapi kalau misalkan sekalinya jebolnya kebangetan. Nah, rupanya Tuhan di situ membentuk saya supaya perlahan-lahan kamu dari yang sangat jebol banget keuangannya, kemudian di tahun-tahun berikutnya mulai dipadatkan, mulai mengerti, tapi secara pelan-pelan, sampai akhirnya di tahap saya sudah bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Saya bisa ngerem ketika saya tahu bahwa yang pengen saya beli itu adalah ingin mengikuti hawa nafsu saya. Saya pengen beli makanan, saya pengen beli minuman, apalagi kayak kopi, kayak jajan, lagi ngedit misalkan gitu, terasa kayak butuh resource makanan yang sangat banyak. Pengen punya ini itu, barang-barang yang branded. Saya bisa menilai diri saya seperti itu, bahwa ketika saya hemat, saya bisa hemat, saya bisa tabung, tapi pada akhirnya apa yang saya tabung itu selalu jebol ketika satu lubang atau satu celah itu berhasil jebolnya semua sekalian. Dan itu saya terapkan bertahun-tahun, dan itu pun juga saya pertanyakan, kenapa saya seperti ini? Kenapa keuangan saya selalu gagal? Kalau memang seandainya tujuan akhirnya adalah saya bisa mengendalikan keuangan saya dengan baik, kalau Tuhan taruhkan di awal, kayaknya tetap gak bakal works gitu. Saya bakal jebol secara terus menerus. Tapi setelah 8 tahun, 9, 10 tahun kemudian, saya baru tersadar bahwa saya dikeluarkan dari pekerjaan. Itu juga merupakan suatu pertanda bahwa kamu harus mempersiapkan keuanganmu. Makin lama makin sadar bahwa apa yang kamu kerjakan sekarang itu nggak bisa kamu pertahankan seterusnya. Kamu akan mendapatkan sebuah rasa kehilangan. Dan kalau kamu tidak bisa nge-keep hal itu dengan baik, atau kamu nggak bisa menabung, kayak misalkan kayak gitu, kamu nggak punya dana cadangan, ya sudah, habis. Seperti yang saya katakan kemarin di episode kemarin tentang kehilangan, semuanya nggak bisa kita tahan. Apa yang kamu miliki sekarang ini, orang-orang terkasih, orang-orang yang kamu sayangi, barang-barang impian kamu, pekerjaan kamu, karir kamu. Bahkan ketika saya bikin podcast ini pun juga saya benar-benar bersyukur dengan apa yang saya miliki. Kalau memang ini akan menjadi sebuah kehilangan, ya udah, saya harus tetap berjalan maju ke depan untuk buat yang lain. Disadarkan tuh harus 2-3 kali. Dan saya baru mengerti maknanya sekarang. Ketika dulu saya tidak memahami apa sih artinya, kenapa sih hal ini harus terjadi. Dan hidup itu gak selalu memberikan jawaban dengan cepat. Mungkin ada pertemuan yang dulu kayak terasa biasa aja, ketemu dengan orang, tetapi ternyata mengubah hidup kita. Ada kegagalan yang dulu terasa menyakitkan, seperti cerita saya, tapi kayak justru mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik. Siapa yang mau kehilangan pekerjaan? Siapa yang mau merasa menanggung hutang? Tapi malah justru mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik. Dan ada hal-hal yang mungkin kita pertanyakan secara terus menerus, sampai suatu hari kita tuh bisa sadar bahwa semuanya itu punya porsi, semuanya itu punya tempat dalam setiap perjalanan hidup kita. Mungkin masalahnya bukan karena hidup kita terlalu rumit gitu ya. Ya mungkin kita hanya berusaha memahami karena semuanya terlalu begitu cepat. Dan yang paling penting adalah sebenarnya
Hidup kita ini gak selalu harus dimengerti saat ini juga. Ketika kita berusaha memahami ini, detik ini juga, itu akan memenuhi isi otak kita dengan penuh pertanyaan-pertanyaan dan gak ngebuat kita untuk bisa melangkah lebih jauh. Dan solusinya adalah kita hanya perlu menjalani aja. Diperhadapkan dengan masalah, kita cari solusinya, kita selesaikan masalahnya. Terus begitu, satu langkah demi langkah, diiringi dengan kesabaran, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa syukur. Dan lama-lama seiring dengan berjalannya waktu, banyak hal yang dulu terasa kayak membingungkan lama-lama akan menjadi lebih jelas. Kalau mungkin di hari ini kamu merasa ada sesuatu yang kamu pertanyakan dalam hidup kamu, yang mungkin kamu belum merasa mengerti, nggak apa-apa. Kamu nggak perlu bingung, nggak perlu khawatir, dan semua pertanyaan dalam otakmu itu tidak perlu kamu jawab. Terkadang jawaban itu datang ketika kita nggak mencarinya. Jawaban itu akan datang ketika kita sudah cukup jauh berjalan di dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi berhenti pikirin hal itu, berhenti mencari jawaban-jawabannya, jalani aja terus. Mari kita berjalan lebih jauh. Ada masalah kita hadapi. Manusia tidak akan pernah hilang dan lepas dari namanya masalah, kecuali dia sudah meninggal. Bahkan ketika manusia meninggal pun meninggalkan sebuah masalah. Jadi gak usah ambil pusing, karena pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi sebuah hal yang tidak baik dalam otakmu. Jalani aja terus, lakukan dan juga cari solusinya. Maka di kemudian hari kamu akan menemukan, kamu akan kayak ngerangkai puzzle bahwa ternyata ini jawabannya. Sama seperti yang saya lakukan 8-9 tahun berikutnya. Itu bukanlah waktu yang sangat cepat, tapi sangat lama. Saya merasa bahwa apa yang terjadi, apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta kepada saya. Dengan saya berbagi ini, semoga bisa memberikan sebuah hal yang baik buat kalian. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi satu makna kecil dan menginspirasi perjalanan hidup kita. Kalau kalian punya cerita hidup yang ingin dibagikan, atau mungkin kritik, saran, ataupun ide yang lainnya, bisa kalian kirimkan melalui email yang ada di bio kami, di Instagram, di YouTube, ataupun di Spotify. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ini Nivora Talks.